Semilir angin berhembus. Udara dingin khas pedesaan itu menembus kulit, bagai menusuk ke dalam tulang para penduduk bumi yang tidak mengenakan jaket. Jaket memang adalah salah satu pakaian wajib yang harus digunakan oleh penduduk yang tinggal di atas pegunungan. Sarung menjadi sebuah pelengkapnya. Minuman tuak yang berasal dari nira membantu menghangatkan tubuh dari dalam. Siang tadi, Arya dan Luhut sudah berjanji bahwa malam ini mereka akan pergi ke Lapo Tuak. Namun, semuanya harus dibatalkan mengingat rencana yang sudah mereka diskusikan tadi. Saat seluruh keluarga tengah sibuk makan malam di ruang makan yang tadi siang menjadi saksi perdebatan tidak penting itu terlihat dipenuhi oleh anggota keluarga. Arya, pria tampan yang menjadi suami Uli itu memilih untuk tidak ikut makan malam bersama dengan alasan dia sedang tidak enak badan. Mamak dan bapak memaklumi itu. Mengingat bahwa menantunya adalah orang kota, apalagi cuaca di desa ini sekarang sedang berubah-ubah. Sejatinya manusia memang mengalami yang namanya adaptasi saat memasuki daerah baru. Mungkin itulah yang dialami Arya saat ini, pikir Mamak dan bapak. Sementara, Uli, wanita itu sedang gelisah. Sejak kasus siang tadi dia sama sekali tidak bertemu Arya. Bukan tidak bertemu tapi, lebih tepatnya Uli tidak berani bertemu dengan Arya. Ketakutan akan kesalahan yang telah dia perbuat. Ditambah lagi dengan pikirannya yang selalu berpikir jauh sebelum semua terjadi, membuatnya sama sekali tidak berani menampakkan wajahnya. "Kenapa makananmu hanya diaduk-aduk saja?" tanya bapak yang entah ditujukan pada siapa. Membuat Mamak dan Luhut saling pandang. Sementara Uli, dia seperti tidak mendengar perkataan bapaknya. Mamak bertanya pada Luhut dengan menaikkan kedua alisnya. Namun, putra bungsunya itu hanya menjawab dengan mengangkat kedua bahunya saja. Membuat Mamak menghela nafasnya kasar. "Bertanya pada siapa?" tanya Mamak pada bapak. Sungguh terdengar seperti pertanyaan konyol. Karena anak kecil pun tahu kalau di meja makan itu, hanya Ulilah yang bersikap aneh. "Putrimu," jawab bapak dengan mulut penuh makanan. "Kamu kenapa, Uli?" tanya Luhut seolah semuanya baik-baik saja. Luhut bertanya dengan nada sedikit tinggi, mulutnya ia sejajarkan dengan telinga sang adik. Hal itu memang ia lakukan dengan sangat sengaja agar adiknya bisa cepat sadar dari lamunannya. Kenapa?" Uli balik bertanya. Dia menatap bingung pada ketiga anggota keluarganya itu. Dasar anak ini, orang tua sedang bertanya dia malah balik bertanya, omel Mamak pada putrinya. "Badanku pegal, Mak. Makanan yang kumakan seperti tidak ada rasanya," kata Uli berbohong. Keadaan tubuhnya baik-baik saja. Hati dan perasaannya lah yang sedang sakit saat ini. Dan obatnya hanya meluruskan permasalahan dengan Arya. "Sepertinya kamu tertular dari Arya. Karena kalian satu kamar," kata bapak yang percaya dengan ucapan putrinya. Bagaimana pria tua dengan dua anak ini tidak percaya kalau biasanya Uli adalah orang yang paling jago makan di rumahnya. Namun, Dewi seperti memberi Uli sebuah keberuntungan. Mau sebanyak apapun Uli makan, ia tidak akan pernah mengalami kenaikan badan. "Mungkin saja," jawab Luhut. Uli menatap abangnya dengan penuh kekesalan. Dia tahu bahwa dirinya bersalah tetapi pria yang berstatus abang kandung Uli itu seperti malah memojokkannya. Membuat Uli ingin sekali melempar abangnya ke Antartika. "Istirahat saja dulu, Uli. Nanti Mamak dan bapak akan pergi ke apotik tempat kita bisa beli obat. Kamu tidurlah dulu, sebaiknya jangan tidur di kamar kalian. Kamu tidur saja di kamar tamu. Agar proses pemulihan kalian berjalan mudah."
Mendengar apa yang barusan dikatakan bapak membuat Luhut tersedak. Pria itu sungguh tidak percaya kalau bapaknya benar-benar mengira Uli sedang sakit. Kamu selalu saja makan seperti anak kecil. Minum dulu banyak-banyak agar tenggorokanmu licin. Bila perlu minum minyak sayur sana. Biar jangan suka tersedak kalau lagi makan, kata bapak. Padahal kenyataannya Luhut hanya akan tersedak saat makan jika ia mendengar sesuatu yang tidak beres atau sesuatu yang mengganggunya. Luhut tidak menjawab perkataan bapaknya. Dia melanjutkan lagi makannya. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa otak Luhut sedang berpikir keras. Kasihan terhadap kedua orang tuanya kalau pergi malam-malam ke apotik. Apalagi di luar udara sangat dingin. Pak, biar aku saja yang belikan obat untuk Uli dan Arya. Mamak dan bapak di rumah saja, cuaca di luar sangat tidak baik untuk lansia seperti kalian berdua ini, kata Luhut. Apa yang diucapkan Luhut memang benar. Niatnya pun sudah baik, ia tidak ingin orang tuanya kenapa-kenapa di luar sana hanya karena membeli obat untuk seseorang yang sedang sakit hatinya. Lansia begini tapi kami masih terlihat awet muda. Lagian, kami berdua juga ingin jalan-jalan. Menikmati malam intim berdua seperti saat kalian belum lahir. Dulu, perkataan yang diucapkan bapak, membuat wajah Mamak memerah. Rona itu terlihat jelas di raut wajah ibu dua anak itu. Dasar bucin, cibir Luhut. Niat hati menolong jadi malah kesal melihat orang tua sok mesra seperti itu. Tidak apa kalau kami bucin. Lagian kami ini adalah pasangan suami istri yang sah. Bukan sepertimu dan Naina yang entah kapan akan sah. Bapak membalas cibiran putra sulungnya itu. Dek, jantung Luhut berpacu 2 kali lebih cepat. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan bapak. Mak, bukankah kemarin Mamak bilang bahwa kalian akan melamar Naina untukku? Tanya Luhut dengan nada memelas. Hilang sudah segala hal dalam pikirannya. Kini pikiran Luhut hanya fokus pada ucapan bapak tadi. Sudah, kalian berdua ini, sepertinya lupa akan aturan di meja makan. Kata Mamak menengahi perseteruan yang hampir terjadi antar anak dan bapak itu. Tanpa sengaja Uli menjatuhkan gelas yang ada di sampingnya. Membuat Luhut sadar kembali dengan masalah siang tadi. Abang kandung Uli itu mengusap wajahnya kasar. Astaga, Uli. Mamak menghampiri putrinya, menuntun Uli untuk bangkit dari duduk, kemudian membawa anak bungsunya itu ke kamar tamu.